La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati illa wa huwa yus'al an arba'in. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, tidaklah tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia nanti akan melewati siratal mustaqim. Dia akan melewati jembatan yang sangat halus, lebih halus daripada rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada 1000 pedang. Dia akan melewati, dan kita semua akan melewati siratal mustaqim itu. Nanti sebelum kita melewati itu semua, kita akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, kata Nabi, an umrihi fima afna. Kita akan ditanya umur kita, usia kita dihabiskan untuk apa? Kira-kira Bapak Ibu menghabiskan umur ini untuk apa? Tapi juga akan ditanya berapa lama dalam 24 jam itu bagaimana kita beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit kita salat sehari semalam? Cuma maksimal 50 menit, kurang dari 1 jam. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan hidup kita ini semuanya untuk ibadah kepada Allah? Di dapur bisa kita ibadah, masuk kamar mandi, WC bisa kita beribadah. Bagaimana kita nelayan ke laut bisa jadi ibadah. Bagaimana kita pergi ke ladang jadi ibadah. Maka mari kita jadikan hidup kita ini seluruhnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana caranya? Niatkan kerja-kerja kita semua ini untuk Allah. Jadi ibadahnya berapa jam? 24 jam. Termasuk tidur kita jadi ibadah. Loh, kok bisa Pak Ustadz tidur jadi ibadah? Iya, tidur jadi ibadah. Kita niatkan istirahatkan tubuh kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Inna li ainika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan. Mata kalian itu ada hak untuk beristirahat. Jangan begadang. Jangan ikut Pak Haji Roma. Begadang kita begadang. Kalau kita tidur di malam hari, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya hari ini. Dosa-dosa saya sudah judes sama istri atau judes sama suami. Betul? Perbaikilah akhlak kita di dalam keluarga. Itu ibadah. Kita sebelum tidur mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semua kita mohon ampun kepada Allah sebelum kita mulai tidur. Lalu kemudian kita niatkan, ya Allah, saya niat tidur malam hari ini. Mudah-mudahan Engkau berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan untuk bisa bekerja esok pagi, insya Allah, untuk mencari nafkah yang halal. Itu semua tidur kita sepanjang malam itu sampai subuh, itu semua dinilai, dicatat oleh Allah dalam waktu kita beribadah kepada Allah. Jangan lupa sebelum kita tidur kita sholat witir. Yang kedua, kata Nabi SAW, seorang hamba nanti pada hari kiamat, yaitu dia akan ditanya tentang wa'an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya. Masa mudanya untuk apa? Apakah berfoya-foya? Apakah minum-minuman keras? Apakah main cewek? Apakah main cowok? Apakah macam-macam? Atau dia isi masa mudanya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kita semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa an ilmihi fima amila. Kita akan ditanya, diminta jawaban tentang ilmu kita. Diamalkan untuk apa? Apa amalnya? Apa buah daripada ilmu? Karena ilmu bukan untuk diri kita sendiri, tapi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari harus bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebaikan orang banyak. Amin ya rabbal. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, yang akan ditanya adalah wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan ditanya tentang harta kita. Bapak Ibu nanti ditanya hartanya, ini dari mana kau dapat harta ini? Yang kedua, akan ditanya double. Harta ini double ditanyanya oleh Allah. Ditanya dari mana sumbernya, dari mana kau dapat harta ini. Dan yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita, minta pertanggungjawaban kita. Kita akan ditanya wa fima anfaqahu, di kemana harta ini kamu habiskan. Harta yang sudah kita dapat dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, lalu kemudian kalau kita dapat dengan cara yang halal, tapi kemudian kita infakkan, kita habiskan di jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasil harta itu tidak akan membuahkan keberkahan buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita mengingat bahwa kita nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hidup kita ini, masa muda kita, umur kita, ilmu kita, harta kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal jami'a a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur, pejabat Gubernur Papua Barat, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau. Mari kita berikan aplaus buat beliau. Alhamdulillah, jauh-jauh beliau pagi ini baru mendarat, lalu kemudian langsung bersama-sama kita menuju Kampung Gak ini untuk menghadiri perayaan Tahun Baru Islam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Sorong, yang alhamdulillah juga telah hadir bersama-sama kita, Pak Lambet Jitmau. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Raja Ampat. Mohon maaf, namanya ini belum ditulis di sini. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Papua Barat, Kiai Ahmad Nusrau. Beliau ini adinda saya, adik saya seketika belajar di Mesir. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di tempat ini. Yang saya hormati Kepala Distrik Waigeo Barat. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil TNI Angkatan Darat, Bapak Kapolsek Kampung Gak. Yang saya hormati di sini juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Masya Allah. Tepuk tangan. Pak Dr. Ade Ismawan. Pak, kemudian juga ada Ketua Al-Hidayah Provinsi Papua Barat. Saya tidak mau sebut calon wakil bupati. Itu harus bayar sama saya nanti. Karena kampanye, Bu. Lain amplopnya itu. Yang saya hormati pimpinan perusahaan PT Gak Nikel, Bapak Ibu seluruh hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Pagi hari ini di belakang kami di sini ada laut yang membentang luas. Di hadapan kita semua ada bukit-bukit, hutan-hutan, dan juga mengandung kekayaan alam yang luar biasa. Pagi hari ini seluruh pejabat, seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kampung Gak ini, semuanya dapat berkumpul dan mau hadir di tempat ini. Walaupun ini adalah hari libur, walaupun ini hari Sabtu, biasanya kalau kita libur maunya baring-baring, maunya ibu-ibu nonton sinetron, maunya anak-anak nonton film kartun, atau buka YouTube kalau ada internet.
Atau bapak-bapaknya juga mau istirahat leyeh-leyeh, tapi luar biasa. Kita semuanya mau hadir di sini bukan hanya untuk melihat, menyaksikan langsung kehadiran Bapak pejabat gubernur kita yang kita cintai, juga pejabat-pejabat yang lain, tapi saya hakul yakin Bapak Ibu semua hadir di sini adalah dalam rangka kecintaan dan loyalitas kita semua kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan limpahan berkat, limpahan rahmat, dan mudah-mudahan ini menjadi saksi bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini berkumpul untuk memperingati, untuk menggali hikmah peristiwa yang sangat luar biasa yang mengubah peta perjalanan dunia, yaitu peristiwa bersejarah yang kemudian kita kenang sebagai peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita semua ingin hadir di tempat ini? Masya Allah, saya nggak nyangka ya, diberikan kehormatan untuk tampil lebih dulu. Padahal yang lain-lain ini belum sambutan ini. Ya, Pak Gubernur belum sambutan, Pak Ketua MUI Papua Barat belum sambutan, tapi saya kaget kok saya duluan ini. Ya. Alhamdulillah, tidak lain dan tidak bukan kita semua di sini adalah dalam rangka kita mensyukuri pergantian tahun, mengenang perjalanan peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menubuatkan, beliau sudah melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua yang ada di ujung timur Nusantara ini. Saya yakin Rasulullah sudah merindukan wajah-wajah para penghuni ahli surga, insya Allah. Rasulullah merindukan umatnya, bukan hanya yang berbangsa Arab seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Beliau merindukan umatnya juga yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia seperti Bilal bin Rabah. Beliau juga merindukan umatnya yang berasal dari Romawi, yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tapi juga saya hakul yakin Nabi SAW tatkala beliau bersabda bahwasanya Allah telah melipat bola dunia ini di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, aku demi Allah telah melihat ujung timur dan ujung barat dari dunia ini diperlihatkan di hadapan Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, sungguh cahaya Islam ini akan masuk ke seluruh rumah-rumah yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan saya yakin ketika Nabi SAW menyaksikan bola dunia itu dilipat, kemudian dihadapkan, diperlihatkan kepada beliau, maka beliau sudah melihat di situ di ujung timur Nusantara ini ada wajah-wajah orang-orang yang nun jauh di sana, jauh dari Jazirah Arabia, jauh dari Makkah Madinah, jauh dari Jakarta, jauh di ujung timur sana. Inilah wajah-wajah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka itu
Walaupun kita rela mengantri, rela kita menunggu beberapa waktu, bahkan sudah ada yang menunggu dari pagi hari nih Pak Gubernur. Bahkan yang dari kemarin sudah bersiap-siap untuk menyambut hari ini. Luar biasa. Walaupun di tengah-tengah kita juga banyak masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah pribadi, ada masalah kerjaan, ada masalah apa di sini pekerja-pekerja tambang, nikel dan sebagainya. Juga Pak Dan Ramil dengan semua anggotanya, Pak Kapolsek dengan semua anggotanya juga semua punya masalah masing-masing. Tapi kita alhamdulillah di tempat ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersilaturahim. Untuk kita mengenang perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hakikat tahun baru Hijriah ini adalah ketika kita mengalami pergantian tahun dari tahun berapa? 1443 Hijriah. Lalu kita sudah masuk pada hari ini 1 Muharram 1444 Hijriah. Itu artinya kita bertambah umur kita. Betul? Betul? Tetapi juga ingat, dengan semakin bertambahnya usia kita, masuk tahun baru Islam, maka jatah umur sisa kita di dunia ini juga semakin berkurang. Betul apa betul? Ada di sini yang cita-citanya ingin apa? Hidup 100 tahun? Hah? Ada? Susah nanti. Ya. Mau pergi ke dapur susah. Mau pergi ke jamban susah. Mau ke pantai susah 100 tahun. Ya? Itu tadi ibu-ibu yang tadi menyambut Pak Gubernur mungkin usianya sudah berapa itu? Ada 80, 90 tahun. Masya Allah. Susah ya? Luar biasa. Tapi kemudian kita mengingat dengan adanya pergantian tahun baru ini, menyadarkan kita bahwa kita ini semakin bertambah usia, tetapi juga jatah umur kita di dunia ini justru semakin berkurang. Maka di awal penyampaian hikmah hijrah Nabi kita Muhammad SAW ini, saya hendak mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, sabda Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati illa wa huwa yus'al an arba'in. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, tidaklah tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia nanti akan melewati siratal mustaqim. Dia akan melewati jembatan yang sangat halus, lebih halus daripada rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada 1000 pedang. Dia akan melewati, dan kita semua akan melewati siratal mustaqim itu. Nanti sebelum kita melewati itu semua, kita akan ditanya tentang 4 hal. Apa yang pertama Bapak Ibu? Halo? Assalamualaikum. Masih melek? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu di sini di depan semua ini. Ini cantik-cantik. Ini gadis-gadis dulu tahun 70-an. Ya. Betul ya? Iya. Sekarang sudah nenek-nenek. Ya. Yang gadis-gadis tahun 2000 belum ada yang hadir di sini ya, tahun 2000 ya. Masya Allah. Ya. Ini semua pakai pakaian yang bagus, bersolek yang bagus, pakai jilbab yang cantik. Ya, semua hadir di sini untuk dalam rangka apa? Kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ingat kata Rasulullah, sebelum nanti kita akan melewati siratal mustaqim itu, kita akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afnahu.
kita akan ditanya umur kita, usia kita dihabiskan untuk apa? Kira-kira Bapak Ibu menghabiskan umur ini untuk apa? Ayo, ayo buat apa? Berapa lama Bapak Ibu mandi? Berapa lama Bapak Ibu bersolek? Berapa lama Bapak Ibu bekerja di ladang? Atau bekerja di laut? Berapa lama Bapak Ibu kemudian mengurusi keluarga? Berapa lama masaknya? Tapi juga akan ditanya berapa lama dalam 24 jam itu bagaimana kita beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung Pak Gubernur, orang Islam ini sholatnya kan 5 waktu. Kalau dia berjamaah sholatnya, ya agak lama dia sholatnya itu, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Ya, karena sholat 4 rakaat itu yang paling lama zuhur dan asar, itu kalau berjamaah paling lama itu 5-6 menit. Paling lama. Betul? Ada yang sholatnya di sini zuhur 15 menit? Woi. Halo? Ada? Tidak ada, bos. Ya, nanti jamaahnya protes, ini Pak Imam kelamaan. Sudah tidak mau lagi sholat berjamaah di belakang Pak Imam ini. Lama 15 menit kita sholat ya. Makanya imam-imam di situ sekarang, ya, apalagi di kampung ini, saya tidak tahu di kampung lain, itu agak disingkat-singkat sholatnya. Ya. Dengan zikirnya, ya sudah, 5 menit, tambah jadi 10 menit. Maksimal itu. Apalagi kalau kita sholatnya di rumah masing-masing, itu lebih cepat lagi. Betul Pak ya? Bisa 3 menit, 4 rakaat itu. Atau mungkin 2 menit. Ya, super kilat. Masya Allah. Ya. Berapa menit kita sholat sehari semalam? Cuma maksimal 50 menit. Kurang dari 1 jam. Betul? Betul apa betul? Woi. Assalamualaikum. 50 menit sehari semalam maksimal kita sholat beribadah kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan hidup kita ini semuanya untuk ibadah kepada Allah? Di dapur bisa kita ibadah. Masuk kamar mandi, WC bisa kita beribadah. Bagaimana kita nelayan ke laut bisa jadi ibadah. Bagaimana kita pergi ke ladang jadi ibadah. Bagaimana ibu-ibu ngurus anak-anak, masak buat anak-anak, nyapu rumah, ya, masak untuk suami datang pulang, kemudian suaminya pergi ke perusahaan, tiap pagi sirine berbunyi. Wing, 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 wing. Jam berapa itu? Jam 7. Sudah keluar, kita jam 7 masih santai-santai makan pisang goreng di Jakarta. Ya, apalagi di sini jam 7, di Jakarta itu jam 5 Pak ya. Luar biasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, ini negeri yang diberkahi. Orang Jakarta masih peluk bantal, peluk guling, masih pulas tidur. Di sini sudah sholat subuh. Takbir. 2 jam lebih awal matahari sudah menyingsing, sudah terbit. Subhanallah. Makanya saya kalau diundang ke Papua Barat ini Pak, mohon maaf ini kalau sampai sini, berat. Ya, berat apa? Berat di jamnya. Ya, ini waktu masih tidur kita sudah berjalan-jalan ini, pusing juga kita. Ya, subhanallah. Ya. Ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Yang lain semua masih tidur di waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat, di Indonesia Timur sudah berkokok ayam dari pagi-pagi. Subhanallah. Maka mari kita jadikan hidup kita ini seluruhnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana caranya? Niatkan kerja-kerja kita semua ini untuk Allah. Ibu yang masak di dapur pagi-pagi, kemudian ngurus anak, mandikan suami juga? Enggak ya? Ya. Mempersiapkan suami mandi begitu. Atau mandi bareng-bareng nanti. Halo? Halo? Ya, malam Jumat ya, jangan lupa. Ada sunnah malam Jumat ini kata Pak Ketua MUI Papua Barat, Pak.
Jadi jangan lupa ini yang muslim. Ya, ada ibadah malam Jumat. Bukan hanya ibadah sholat Jumat saja. Jadi subuh-subuh mandi bareng ya. Insya Allah. Ini semua jadi ibadah. Ibu masak, suami bekerja. Ada yang ke laut, ada yang ke gunung, ada yang bekerja di tambang nikel. Semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, cari rezeki yang halal untuk anak, istri, dan keluarga kita. Itu semua insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi ibadahnya berapa jam? 24 jam. Termasuk tidur kita jadi ibadah. Loh kok bisa Pak Ustadz tidur jadi ibadah? Iya, tidur jadi ibadah. Kita niatkan istirahatkan tubuh kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Inna li'ainika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan. Mata kalian itu ada hak untuk beristirahat. Jangan begadang. Jangan ikut Pak Haji Roma. Ya, begadang kita begadang. Malam-malam sudah waktunya istirahat, tidurlah. Ini sunnah Rasul. Kalau kita tidur di malam hari, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, pertama yang kita lakukan sebelum tidur apa? Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya hari ini. Dosa-dosa saya sudah judes sama istri atau judes sama suami, betul? Woi, ada ibu-ibu judes ini? Tiap hari judes. Makanya suami tidak betah di rumah. Sediakan makanan sambil piringnya dilempar. Sendoknya dilempar. Makan kau situ. Makan sendiri. Wah, bagaimana? Nanti suaminya tidak mau makan di rumah, dia cari tempat warung-warung, remang-remang. Nauzubillah min zalik. Ya. Perbaikilah akhlak kita di dalam keluarga. Itu ibadah. Yang suami pulang dari kerja juga menyampaikan salamnya, senyumnya kepada istri. Insya Allah. Tanya bagaimana keadaan hari ini. Jangan sampai istri ngambek, cemberut. Ya, semua itu jadi ibadah kepada Allah. Kita sebelum tidur mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya, semua kita mohon ampun kepada Allah sebelum kita mulai tidur. Lalu kemudian kita niatkan, ya Allah, saya niat tidur malam hari ini. Mudah-mudahan Engkau berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan untuk bisa bekerja esok pagi. Insya Allah untuk mencari nafkah yang halal. Itu semua tidur kita sepanjang malam itu sampai subuh, itu semua dinilai, dicatat oleh Allah dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan lupa sebelum kita tidur kita sholat witir. Insya Allah. Kita akan ditanya umur kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, apa yang ditanya seorang hamba nanti pada hari kiamat? Yaitu dia akan ditanya tentang wa'an syababihi fima ablahu. Dia akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya. Masa mudanya untuk apa? Apakah berfoya-foya? Apakah minum minuman keras? Apakah main cewek? Apakah main cowok? Apakah macam-macam? Atau dia isi masa mudanya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kita semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa an ilmihi fima amila. Kita akan ditanya, diminta jawaban tentang ilmu kita. Diamalkan untuk apa? Apa amalnya? Apa buah daripada ilmu? Karena ilmu bukan untuk diri kita sendiri, tapi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari harus bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebaikan orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, yang akan ditanya adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan ditanya tentang harta kita. Bapak Ibu nanti ditanya hartanya. Ini dari mana kau dapat harta ini? Yang kedua,
akan ditanya double. Harta ini double ditanyanya oleh Allah. Ditanya dari mana sumbernya, dari mana kau dapat harta ini, dan yang kedua Allah akan bertanya kepada kita, minta pertanggungjawaban kita. Kita akan ditanya wa fima anfaqahu, di kemana harta ini kamu habiskan. Harta yang sudah kita dapat dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, lalu kemudian kalau kita dapat dengan cara yang halal, tapi kemudian kita infakkan, kita habiskan di jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil harta itu tidak akan membuahkan keberkahan buat kita. Nauzubillah min zalik. Maka itu mari kita bermuhasabah. Kita mengingat ya bahwa kita nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hidup kita ini, masa muda kita, umur kita, ilmu kita, harta kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap apa belum? Siap apa belum? Ini bapak-bapak di sini, pejabat ini jangan dikira enak. Ini pertanggungjawabannya besar ini. Ya, pertanggungjawabannya besar. Walaupun beliau menjabat Pak Gubernur ini sementara sampai 2024, tapi juga beliau harus bertanggung jawab kepada Presiden. Tanggung jawab juga nanti di hadapan DPRD. Tanggung jawab di hadapan rakyat semuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan sampai kita nggak siap. Bu, ada cerita, mau dengar cerita? Ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini ya sudah usianya lanjut. Tiba-tiba satu ketika siang hari dia mimpi ketemu dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa pencabut nyawa itu? Malaikat siapa namanya? Israel. Mimpi dia. Malaikat Israel. Aku malaikat Israel, wahai nenek. Ya. Terus mau apa kau? Ya, saya mau kenalan aja. Nah, lalu nenek ini bertanya, wahai malaikat Israel, coba kau lihat daftar catatan buku. Ya, engkau kan punya catatan. Siapa-siapa yang akan dicabut nyawanya hari ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Coba kau lihat, namaku ada nggak? Dalam waktu dekat ini nanti akan dicabut nyawanya. Oh, tidak ada, Nek. Saya sudah baca-baca ini. Ya, ternyata daftar nenek tidak ada dalam daftar saya dalam waktu dekat ini. Jadi berapa lama lagi saya dicabut nyawanya oleh kau? Kata malaikat ini, dibilang, itu masih ada kurang lebih 10 tahun. Wah, terbangun dia, saking senangnya. Luar biasa. Wah, lalu kemudian si nenek, wah masih lama ini kita dicabut nyawanya 10 tahun lagi. Lalu si nenek itu pergi kemana? Ke salon. Operasi plastik dia ke Thailand. Wah, hidungnya dimancungkan, Bu. Rambutnya dipasang lagi. Ya, rambutnya yang sudah rontok itu, pergi dia ke Turki. Pasang rambut palsu. Ya. Dagunya yang sudah meletok begini, dipasang lagi. Ya, operasi semuanya. Ya, dipercantik semua. Pergi ke salon ini, salon itu. Wah, akhirnya kembali dia jadi muda lagi. Padahal usianya sudah berapa? Sudah 100 tahun. Subhanallah. Kenapa dia bilang? Aku ini kan masih lama matinya. Malaikat sudah bilang aku 10 tahun lagi baru mati. Saya mau menikmati dulu, nanti sebentar mau mati kita baru taubat, bos. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Tiap malam si nenek yang sudah berubah jadi gadis cantik, ya, dari usia 100 jadi seperti usia 30 tahun. Tiap malam dia pergi ke pantai, ya, dia joget-joget, dia buka di situ warung. Wah, dia buka di situ warung remang-remang, ya, masya Allah, teler kerjanya, kemudian kerjanya dapat saweran duit, ya, apalagi tempat di situ minum macam-macam obat-obatan terlarang. Lalu kemudian dia bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan laki-laki,
Laki-laki yang tidak jelas, padahal mukanya saja jadi berubah muda, padahal itunya sudah tidak jelas. Tapi yang namanya laki-laki belang ini memang tidak mau tahu rasanya itu yang di bawah. Yang penting rasa di atasnya saja itu dilihat. Astagfirullah. Woi, jangan ketawa. Ini lagi cerita ini, serius. Ya. Kemudian tidak berapa lama, baru 1 minggu, dia pulang tutup kedainya, warung remang-remangnya di pantai, dia sambil mabuk-mabuk, dia lewat jalan, pinggir jalan, tertabrak dia sama truk tronton. Mati. Oh. Langsung arwahnya ini langsung cabut malaikat Israel. Lalu dia tanya, "Hei, malaikat, kenapa kau ambil nyawaku sekarang ini? Katanya masih 10 tahun. Ini baru 1 minggu sudah mati aku ini." La haula wala quwwata. Apa kata malaikat ini? Mohon maaf, namanya salah. Salah baca kemarin. Jadi nggak boleh kita merasa, Pak, Bapak Ibu, jangan merasa kita ini hidup kita masih panjang. Jangan merasa hidup kita ini senang terus. Kalau kita sudah sadar kita ini banyak kekurangan, banyak salah, banyak maksiat, tidak ada ibadahnya kepada Allah, mau kita perbaiki diri, ayo segera perbaiki diri kita sebelum mati menjemput kita. Betul? Siap? Siap untuk bertobat kepada Allah? Siap untuk memperbaiki diri kita? Siap untuk pertanggungjawaban amal kita di hadapan Allah? Harus siap. Karena sangat rugi seorang hamba Allah Ta'ala yang kemudian dia dicabut nyawanya, dia belum siap apa-apa dengan amalnya. Lebih berat timbangan amal jahatnya, amal buruknya daripada amal kebaikan, dan dia pulang menghadap Allah tidak membawa iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya mengajak kita semua untuk bermuhasabah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah. Apa itu hijrah? Kalau tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah ini, kata Nabi SAW, maka yang ada adalah hijrah mental kita. Kita harus pindah dari mental yang buruk kepada mental yang baik. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam itu didefinisikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, menebarkan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau orang lain, tetangganya, masyarakatnya selamat dari celaan lidahnya dan dari tangannya yang usil, maka itu adalah muslim yang sejati, insya Allah. Ini orang Islam. Jadi orang Islam itu kalau ngomong jangan sembarangan. Lisannya harus dijaga, betul? Harus baik dalam menyampaikan mau'izah hasanah, menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya, harus dengan cara yang terbaik. Jangan sampai kita memfitnah, menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Insya Allah.
Dan yang kedua kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah setelah hijrahnya para sahabat Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, mereka itu siapa? Mereka adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap meninggalkan larangan Allah? Siap? Siap meninggalkan kemaksiatan? Siap meninggalkan kejahatan? Siap meninggalkan keburukan? Kita harus hijrah mulai hari ini, mulai detik ini. Kita harus hijrah dari sifat-sifat keburukan kita. Kita harus menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan amal-amal soleh yang terbaik, agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala diterima di sisi Allah dan dimasukkan kita semua ke dalam Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ta'ala, Nabi hijrah itu nggak enak, nggak gampang. Nabi hijrah itu bukan mencari harta. Kalau ada orang Jakarta ke Pulau Gak ini mungkin cari nafkah, cari harta, cari niken. Ada lagi yang ke mana? Timika cari emas. Ada lagi yang ke Kalimantan Timur cari batu bara. Ya. Kalau Nabi itu dari Makkah ke Madinah bukan cari harta. Ya. Nabi dari Makkah ke Madinah hijrah itu bukan cari popularitas. Nabi dari Makkah ke Madinah itu bukan cari kenyamanan, kenikmatan hidup. Tidak. Tapi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah adalah dalam rangka mempertahankan dan menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan orang-orang musyrik. Beliau hanya ingin diberikan kebebasan untuk beribadah. Beliau hanya ingin diberikan kebebasan untuk berkeyakinan. Beliau hanya ingin diberikan kebebasan untuk berislam dan mendakwahkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy ini tidak rela, memusuhinya, melemparinya dengan kotoran, melemparinya dengan batu, memfitnah Rasulullah, menghina Rasulullah. Itu Muhammad orang gila, Muhammad orang sinting, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang tenung, Muhammad hanya ingin cari tahta, wanita dan harta. Semua itu beliau hadapi dengan baik, dengan senyum, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian setelah berdakwah 13 tahun dengan damai, dengan lembut, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, apa yang didapat oleh Nabi? Pemboikotan demi pemboikotan terus terjadi. Penindasan demi penindasan terus dilakukan kepada umatnya. Lalu kemudian puncaknya setelah Isra dan Mi'raj Nabi SAW, mereka orang-orang musyrikin Quraisy merencanakan pembunuhan terencana kepada baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pembunuhan terencana ini luar biasa. Muhammad ini harus dibunuh, tidak bisa tidak. Karena kalau dibiarkan dia terus hidup, maka Islam ini akan terus berkembang. Islam ini akan terus diterima oleh masyarakat Makkah. Lalu kemudian kita akan kehilangan kekuasaan. Padahal Nabi tidak gila kekuasaan. Nabi tidak gila kekayaan dan tidak gila harta. Tapi yang beliau inginkan adalah agar umat yang telah tersesat dari jalan Allah, mereka yang menyekutukan Allah ini mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menghilangkan perbudakan, mau menghilangkan kezaliman-kezaliman, mau menghilangkan praktek-praktek perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Mereka biasanya dulu di zaman jahiliyah mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Mereka di zaman jahiliyah suka memakan harta anak yatim. Mereka di zaman jahiliyah suka makan harta riba. Mereka suka berzina. Mereka melakukan banyak kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan. Dan puncaknya adalah kemaksiatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Maka Nabi berdakwah, tetapi kemudian dihadapi oleh kaum musyrikin ini
dengan penindasan demi penindasan. Maka itu Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk hijrah. Puncaknya itu setelah orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, berkumpul di satu tempat permusyawaratannya orang-orang petinggi-petinggi Makkah, diputuskan bahwa Muhammad ini harus dibunuh. Ya, kemudian keluar satu persatu. Sudah dimusyawarahkan, bagaimana caranya membunuh Muhammad ini? Maka mereka bermusyawarah sampai pada satu kesimpulan, setiap kabilah, setiap suku itu harus mengirimkan pemuda-pemudanya paling kuat. Pemuda-pemuda yang tangkas, ahli main senjata. Ya, dan mereka harus memagar betis rumah Nabi Muhammad. Kemudian masuk pagi-pagi, masuk ke dalam kamarnya, dan mereka semua dalam serentak, dalam satu waktu, mereka menusukkan pedangnya atau tombaknya sekali waktu ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya keluarga besar Nabi Muhammad dari Bani Abdul Muttalib tidak bisa menuntut ganti rugi kepada semua suku yang telah berkumpul dan bersatu untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka itu sudah direncanakan dengan matang. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Makar mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makar mereka hancur berantakan rencana itu. Kenapa? Ini yang ikut pertemuan ini semuanya sudah sepakat dirahasiakan. Ternyata rahasia itu ya tidak bisa akhirnya keluar juga rahasia itu. Ya. Satu persatu bilang, sudah. Ya, ini rahasia, ini jadi rahasia kita. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Keluarlah. Abu Jahal keluar, Abu Lahab keluar, Al-Walid keluar, ini keluar semuanya. Di rumah dia cerita kepada istrinya. Bu, ini power emak-emak ini. Ya, di dapur baru habis masak, dikasih makan suaminya itu petinggi-petinggi Makkah. Suaminya cerita, ada apa bang tadi? Baru dari luar. Ini kita baru ada musyawarah. Nanti malam mau kita bunuh Muhammad. Wah, ini power emak-emak ini hebat. Satu emak-emak dengar cerita, keluar dia ketemu tukang sayur cerita. Ketemu tukang ikan cerita dia. Ketemu tukang sapu, ya, di jalan cerita. Jadi bukan rahasia lagi. Jadi ini sudah jadi rahasia umum. Kondisi Mekah itu mencekam sampai malam tidak ada yang berani. Mereka keluar dari rumahnya seperti ada jam malam. Luar biasa. Maka disitulah Nabi SAW pada siang hari setelah mendengar kabar itu, beliau datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mempersiapkan rencana yang matang untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Alhamdulillah. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari hijrah Nabi SAW ini? Sebenarnya banyak. Hijrahnya, hikmah-hikmahnya. Saya akan ringkas karena waktu kita sudah jam berapa ini? Sudah jam 11. Masya Allah, makin panas ya. Terus lanjut. Masih ada hikmahnya ini. Lanjut ya. Yang pertama singkat saja. Yang pertama hikmahnya dari hijrah Nabi SAW adalah perpaduan rencana-rencana bumi ini kemudian bertemu dengan intervensi langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulannya hijrah. Nabi merencanakan dengan matang, tapi kemudian Allah dukung dengan pertolongannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Nabi tidak akan selamat. Walaupun sudah direncanakan baik-baik dengan Abu Bakar, dengan putranya Abdullah, dengan putrinya Asma binti Abu Bakar, dengan pembantunya Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah, dengan seorang musyrik yang disewa oleh Nabi SAW untuk menjadi guide perjalanan dari Makkah ke Madinah, melewati rute yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Makkah menuju negeri Syam. Itu semua rencana sudah begitu matang, tapi kemudian Allah berikan intervensinya. Allah selamatkan Nabi Muhammad pada pagi hari, subuh buta,
Beliau keluar dari rumahnya padahal semua pemuda itu sudah memagar betis rumah Nabi SAW. Beliau keluar dari pintu rumahnya. Beliau pergi melenggang dengan selamat padahal orang-orang itu sedang berjaga. Dengan larasnya, dulu nggak ada laras panjang seperti sekarang. Dengan tombaknya, dengan pedangnya. Tapi Muhammad berjalan begitu seolah-olah tidak ada apa-apa. Kenapa? Nabi tebarkan pasir seperti pasir di depan kita ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Mata mereka dibuat tidak melihat apa-apa. Kosong pandangannya. Padahal mereka melek. Mereka tunggu Muhammad sampai bangun. Tapi kemudian Nabi keluar aman dan selamat sentosa. Alhamdulillah. Sampai di Gua Thur, Nabi bermalam di sana. Allah jaga mulut gua itu dengan apa? Dengan adanya sarang laba-laba. Ya, alhamdulillah. Ada di sini sarang laba-laba. Kalau sarang laba-laba ada di gua, kemudian kita masuk, kita harus singkirkan sarang laba-laba itu, betul? Kalau ada sarang laba-laba berarti tidak ada isinya gua itu. Kemudian Nabi SAW di situ di mulut gua itu diberikan apa? Burung merpati yang sedang bertelur. Kalau ada manusia di situ, tidak mungkin ada burung merpati mau bertelur di situ. Inilah intervensi dari langit. Yang ketiga, Nabi SAW ketika hijrah sudah keluar dari Gua Thur, dikiranya sudah selamat dari kejaran kafir Quraisy, dikejar lagi, masih disergap oleh pasukan penyergap yang namanya Suraqah bin Malik. Tapi ketika Suraqah hendak mendekati Rasulullah, apa yang terjadi? Allah benamkan kaki kuda yang ditunggangi, ya, kaki kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik ini terbenam, dia terjatuh, terpelanting, senjatanya diambil oleh Rasulullah SAW. Maka disitulah nampak kemujizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Suraqah Malik sebelum pulang, dia dijanjikan oleh Rasulullah, wahai Suraqah, kamu kembali pulanglah dengan aman dan selamat. Dan nanti kamu akan lihat, kamu yang akan memakai gelang-gelang emas, ya. Kamu yang akan memakai gelang-gelang emas dari apa? Dari Kisra Persia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyak hikmahnya. Dan jangan lupa, kita harus senantiasa terus berhijrah ke jalan Allah. Jangan nunggu tua untuk bertobat. Betul? Betul? Karena yang mati syaratnya tidak harus tua. Betul? Yang mati, anak muda mati. Bahkan cucu mati lebih dulu daripada kakek neneknya. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan tua. Syarat mati adalah kalau sudah sampai ajalnya. Maka sebelum ajal menjemput kita, mari kita semuanya sama-sama bertobat dan berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan harta kita sebaik-baiknya. Kita gunakan kerja-kerja kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan kecintaan kita, loyalitas kita kepada agama Allah. Termasuk pelajaran hikmah hijrah ini adalah cinta dan loyalitas kepada tanah air. Nabi Muhammad itu cinta kepada kota Makkah. Tapi kalau bukan karena penyiksaan orang-orang Quraisy Makkah ini, beliau akan terus berada di Makkah. Tapi beliau sampai akhir hayatnya tinggal di Madinah dan terus melakukan usaha-usaha perbaikan-perbaikan, dakwah ke jalan yang hak untuk kebaikan kota Makkah, kota yang dahulu didirikan dan dimakmurkan oleh kakek moyangnya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah Isra Mi'raj yang terakhir, hikmah hijrah yang terakhir adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, dan siap untuk berkorban. Berkorban sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Ayo kita korbankan harta, kita korbankan semua cita-cita kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja untuk tanah air, bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini adalah merupakan salah satu bentuk hijrah yang terbaik di zaman kita. Jangan sampai kita hijrah dari kufur kepada Islam, hijrah dari maksiat kepada taat, lalu kemudian kita memusuhi negara. Nggak boleh, ya. Lalu kita musuhi NKRI, nggak boleh.
kita tidak mau hormat bendera. Itu bukan hijrah namanya, bos. Hijrah ini adalah semakin baik. Semakin kita imannya baik, kesalehan kita meningkat, insya Allah ketaatan dan kebaikan kita untuk bangsa dan negara kita ini akan semakin meningkat. Itulah ciri Muslim yang baik, juga menjadi pas orang Pancasilais yang baik, yang insya Allah akan menebarkan kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah semua terima, Allah ridhai semuanya, Allah terima semua amal saleh para panitia, semua tamu-tamu undangan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga jajaran MUI Papua Barat. Juga terima kasih kepada pimpinan perusahaan PT Gag Nikel dan seluruh jajaran yang ikut membantu menyukseskan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.